Firman Tuhan, urapi hamba, pakai hamba, setiap kami yang mendengarkannya sama-sama diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga like dan juga kami yang di tempat buat kami di rumahnya saat ini untuk merayakan sukacita Natal itu kelahiranmu dan kelahiranmu. Tuhan memberkati dan membalaskan seluruh jalur mereka, pengorbanan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Halo. Puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Natal, ya. Apa itu Natal? Natal itu adalah tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita memperingati tentang kelahiran Yesus Kristus memang sejak Desember itu. Tapi ada juga sebelum Desember sudah dirayakan. Seperti Manado, November sudah mulai dikumandangkan bulan Natal, gitu ya. Bahkan selesai Desember juga, Januari juga, selalu tetap segala sesuatu tahun baru masih tetap merayakan Natal. Dan nanti kita perlu IB Kaltim, kita Januari merayakan Natal tanggal 14 Januari, nggak masalah. Karena kita memperingati kelahiran Yesus dan bersukacita, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah memilih kita dari sejak kandungan sampai pada saat ini, telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena anugerah kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Baik, saya akan memberikan kepada kita firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke 14. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 14. Saya katakan demikian firman Tuhan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal pada menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu keselamatan Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat sebuah besar kepala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ya, jadi firman Tuhan ini pertama-tama gembala-gembala itu yang pertama sekali melihat, yaitu tentang kelahiran Yesus. Kenapa? Karena memang Yesus lahir di kandang domba di tempat pengembalaan mereka. Dan Yesus itu kenapa tidak lahir di hotel, di mewah atau di rumah sakit, ya? Di kandang domba yang hina, yang kotor, gitu ya. Kenapa tidak di istana, di rumah? Ternyata ada maksud Tuhan dan rencana Tuhan di situ, rencana Allah di situ. Apa itu? Supaya semua orang datang melihat, setiap orang bisa datang menjenguknya. Kalau di rumah sakit, kalau di tempat yang ada pada waktu itu, dalam Lukas mereka menunjuk kepada penginapan rumah-rumah nggak bisa. Ternyata yang tidak, semua orang bisa datang menyembah dia, mengikut dia. Itu artinya setiap orang manusia di dunia ini tanpa terkecuali semua bisa datang menyembah, memuliakan Tuhan. Dan tidak dipilih-pilih, dan tidak hanya bangsa saja yang dipilih menjadi umatnya, seluruh kita bangsa. Makanya Indonesia selamatkan, bangsa-bangsa di bumi diselamatkan asalkan percaya dan datang kepadanya. Yang kedua, kenapa dikatakan domba itu? Dan pada gembala yang pertama sekali itu bukti kerendahan. Dan dia yang miskin menjadi kaya, yang rela mati, dia yang miskin menjadi kaya untuk Indonesia. Boleh saja di istana, boleh saja di rumah sakit, boleh saja di hotel mewah, di mana boleh saja, tapi itu membuktikan kerendahan Tuhan supaya semua orang bahwa Allah kita itu adalah
dipuji. Dan dia sangat senang sekali orang yang berkenan hati, yang tidak mau meninggikan dirinya sendiri karena Allah. Apa yang tidak bisa dibuat Allah itu? Dia tidak bisa memuji diri sendiri, dia tidak bisa menyembuhkan diri. Makanya kita umatnya, kita anak-anaknya harus memuji dan menyembah. Haleluya. Baik, saya akan berikan kepada kita secara singkat apa sih perintah Natal buat kita dalam teman peringatan 2000 tahun yang lalu tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesus bukan lahir lagi, tapi Yesus sudah tinggal di hati kita. Yesus Kristus sudah ada di hati kita. Dia yang hidup di dalam hidup kita. Yesus Kristus yang permanen dalam hidup kita, tinggal di hati kita. Dan dia mengontrol hidup kita. Jadi bukan bayi lahir lagi, tapi Yesus Kristus Tuhan kita, itulah yang menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Haleluya. Yang pertama, saudara yang kasih, pertanyaan buat kita adalah bahwa Yesus Kristus itu adalah keselamatan buat kita. Amin. Tidak ada jalan keselamatan yang lain, hanya Yesus keselamatan yang benar. Katakan dalam Yohanes 14 ayat 16, 14 ayat 6. Berkata bahwa jalan kebenaran dan kehidupan, keselamatan dan seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hanya Dia. Bahkan dikatakan dalam Kisah 14 bahwa orang tidak dapat diselamatkan hanya Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan pernah kita menjual iman kita kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Tetaplah pertahankan iman kita. Pertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Hanya dalam Yesus keselamatan. Maka seluruh umat manusia, siapa yang berseru, yang percaya kepadanya akan selamat. Tapi siapa tidak percaya, tidak diselamatkan. Dan Yesus mengundang setiap manusia di dunia ini. Dan Dia mengundang bahwa supaya manusia itu diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Dia datang dari surga menjadi manusia. Reinkarnasi manusia sama seperti kita. Kita diselamatkan supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, tidak hidup lagi di dalam kebinasaan. Karena katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia telah menyerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Dia binasa melainkan beroleh dengan kita. Itu bisa terjadi ketika seseorang itu menerima Yesus Kristus dan mempertahankan imannya. Artinya apa? Dia tidak pernah tinggalkan atau murtad tinggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sebab Yesus datang dan lahir ke dunia ini karena Dia jalan keselamatan supaya kita masuk ke kehidupan yang benar dan masuk surga. Dan saya percaya kita semua di sini oleh anugerah Tuhan telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Telah dipilih dari berbagai suku kaum bahasa. Kita dipilih dalam hidup ini. Dan itu jangan sia-siakan. Kita pertahankan, kita perjuangkan keselamatan itu. Dengan apa? Dengan terus menjaga iman kita, menjaga kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan terus apa? Beribadah, dengan terus melayani Tuhan, dengan terus melakukan yang terbaik buat Tuhan dalam hidup ini, dengan menuruti dan melakukan kehendak Tuhan yang telah disampaikan dalam hidup ini. Ini yang kedua, berita Natal adalah buat kita adalah kita telah ditebus dari dosa-dosa kita, dosa nenek moyang kita dari Adam. Itu karena dalam Roma 2 ayat 23 bahwa semua orang telah kehilangan Allah dan telah berdosa dan tidak ada yang benar. Tapi kalau kita syukur karena Yesus Kristus datang ke dunia ini, maka siapa yang percaya kepadanya dan mengakui dosa-dosanya, dia akan disucikan. Dia disucikan oleh Yesus oleh darahnya di kayu salib itu. Dan siapa yang mau bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, meninggalkan dagingnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melanggar firman Tuhan, dia mengakui dengan jujur dan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, Tuhan kita yang kepala di setia dan akhir, dia akan mengampuni, dia akan menebus kita. Yesus Kristus tidak pernah menolak siapa yang datang kepadanya. Justru Dia datang mencari orang-orang berdosa. Yesus mengatakan dalam firman Tuhan, aku bukan datang mencari orang benar, tapi aku datang mencari orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Aku mencari orang yang hilang. Dan kita bersyukur Tuhan telah mencari kita dan kita selamat kepadanya. Dan kita bersyukur Tuhan telah mencucikan dosa kita dari dosa nenek moyang, dosa maut, dosa perbuatan kita. Kita bersyukur kalau kita menjadi anak tebusan yang berharga di mata Tuhan.
Ini, jadi pengampunan Yesus Kristus itu tidak terbatas buat kita. Dia telah mengampuni kita lewat darahnya yang kudus di kayu salib. Dan dosa yang seperti kerbiji itu menjadi seperti salib. Dan tidak ada lagi dosa-dosa yang menyembuhkan kita. Ini benar Natal, Yesus datang. Oleh karena itu jangan pernah kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus memainkan Tuhan ya hidup dalam dosa. Kita dalam Galatia itu jangan pernah mempermainkan Tuhan, karena apa yang kita mau orang itu juga yang dikuasai. Apa yang kita mau orang, makanya jangan permainkan dengan dosa. Jadi kita salah dalam Tuhan, kita cepat-cepat bertobat dan minta ampun dan tidak mengulangi kesalahan. Kalau orang selalu melakukan dosa-dosa itu memberikan kasih karunia Tuhan yang beri kesempatan. Tapi ketika ditegur, tapi dia tidak mau kembali dan kembali. Nanti suatu saat kasih karunia itu Tuhan akan anggap dan Tuhan biarkan dia. Dan kita bersyukur ketika ditegur oleh Tuhan, itu buktinya kasih dari Tuhan saudara untuk kita untuk kembali dan pengampunannya masih ada dalam kita. Amin. Katakan juga yang ketiga, apa perkenalan buat kita? Yang ketiga, yaitu Allah kita itu Immanuel yang menyertai kita. Kita akan dalam Tuhan bahwa dialah Immanuel dalam Matius 1 ayat 26 itu. Yesus adalah Immanuel yang menyertai kita senantiasa. Menyertai kita siang dan malam. Bahkan ada malaikat surgawi yang berlaksana memegari kita. Kita tidak tahu itu, kita sadari. Ada malaikat Tuhan yang melingkupi kita ini. Ada malaikat Tuhan. Jadi setiap kita ada malaikat Tuhan memegari kita, sehingga ketika ada orang yang melakukan jahat, melakukan kejahatan, Tuhan pagari kita. Tuhan lindungi kita, jauhkan dari kita orang-orang yang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena Allah itu selalu hadir dalam seluruh kita. Yang menyertai kita, mengatakan sampai kesudahan zaman, sampai Tuhan menjemput kita, Dia akan menyertai kita. Buktinya Tuhan menyertai kita ketika kita sakit disembuhkan, ketika kita mengalami persoalan berikan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Tidak putus asa, tidak langsung menyerah, tidak langsung gantung diri atau bunuh diri di pohon toge, atau langsung minum bayi. Tidak, kita tidak ketika kita melakukan kita dipanggil Tuhan, kita atau ayah kita atau bapak kita, mama kita, siapapun itu atau kekasih jiwa kita, ada rencana Tuhan di situ, rencana Tuhan yang terbaik. Makanya kita jangan pernah menyalahkan siapapun, menyalahkan orang lain, dan kita tetap bersyukur dan bersuka-cita bahwa iman kita tetap tinggal, iman kita tetap percaya pada Tuhan, dan kita percaya dan yakin bahwa orang-orang yang kita kasih itu telah bersama dengan Tuhan dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Asalkan dipertahankan iman kita. Yang terakhir, bagi saudara yang dikasih Tuhan, kita tentu kita Yesus berikan damai sejahtera, sukacita dalam dan kasihnya dalam hidup. Jadi kasih dan sukacita Natal biasanya kan kalau ada apa Natal pasti kedua kasih dan sukacita Natal dan damai dan kasih Natal itu melingkupi. Ini memang itu kok tertentu damai sukacita Natal itu selalu melingkupi, sehingga ketika damai dalam hidup kita, ada sukacita Natal dalam hidup kita, sekalipun ada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan, tidak datang. Damai Tuhan, katakan dari kemuliaan bagi Tuhan yang dapat serta di bumi. Ini dalam ketakutan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada damai dan sukacita Natal. Apa sukacita Natal buat kita? Kita bisa kuat sampai hari ini, kita memperingati hari ini sampai hari ini, dan sehat dan kuat. Itu sukacita Natal buat kita. Banyak orang tidak bisa merayakan Natal ya. Pas mau Desember, itu saya menyalakan Natal. Tapi kita bersyukur dan sampai melewati tahun-tahun 2001 ini ke 2002 kita tetap kuat dan sukacita Natal selalu. Damai Natal buat kita. Saling kasih, saling mengampuni, kasih Natal selalu dalam hidup kita, bersama dan orang lain dan semuanya selalu senantiasa ada dalam hidup kita. Sehingga berita Natal itu membawa kesukaan besar bagi semua orang, bahwa Yesus Kristus telah datang memberikan damai buat semua orang, memberikan kasihnya buat semua orang, bahkan memberikan sukacita. Memang tidak gampang ya,
sukacita di dalam di dalam penderitaan. Tidak gampang. Tidak gampang itu. Tapi ada Roh Kudus yang membuatkan kita sehingga kita bersukacita dalam penderitaan, dalam hal-hal yang menyakitkan, dalam hal-hal yang membuat kita tidak tenang. Ada sukacita Natal itu kasih Tuhan, ada Roh Kudus yang membuatkan kita tidak tercita. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidup. Tetaplah berita Natal itu pertama keselamatan dari Kristus, yang kedua yaitu bahwa yang telah mengurus kita, menyelamatkan kita, dan dosa kita tidak ada sudah diampuni oleh Kristus. Yang ketiga kasihnya, yang ketiga dia Immanuel yang menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, sang istri dan jangan anak-anak kita, keluarga kita ustaz di mana pun kita berada. Dan terakhir yaitu kasih dan damai sudah Natal selalu ada beserta kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan dan pemberian dan baik, sebelum kita berdoa, saya akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pertemuan kami pada saat siang hari ini. Dan bersukacita dan bersyukur bila kami boleh merayakan hari kelahiran Tuhan di tahun yang lalu yang telah menembus kami, telah menyelamatkan kami. Dan bersyukur dan bersukacita bahwa Yesus telah ada di kami dan di seluruh dunia yang mengontrol dan menguasai hidup kami masing-masing. Dan kami tetap mendapatkan berita Natal itu, Natal itu dalam hidup kami, dan Natal itu kasih Tuhan itu datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang hadir saat ini percaya Tuhan selalu bersama dengan kami, melindungi kami, menjaga kami dalam suka dan duka apapun itu. Tuhan tidak pernah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang percaya di tahun 2022 kami bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Berikan kekuatan buat kami, Tuhan Yesus memberikan kepada kami yaitu kemampuan agar dapat bertahan sampai pagi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji baik Tuhan sampai. Haleluya.